Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Roh buat Jemaat Filia Minggu 6 Desember 2020. Adapun tema kita pada minggu pagi ini adalah internalisasi dalam kekristenan bagian yang ketiga, melanjutkan dua khotbah pada 2 minggu yang sebelumnya. Adapun teks pokok kita kembali dalam 2 Petrus 1 pasal 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Kita dengarkan bersama ayat ini baik-baik. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersanjung. Iya, kita sampai pada bagian terakhir dari khotbah seri ini, yaitu internalisasi adalah suatu proses yang dimulai dari sejak dini dan dilanjutkan dengan bimbingan di dalam keteladanan. Proses internalisasi saat ini terus mengikuti satu kaidah, yaitu kaidah pada bagian yang tadi, yaitu menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang harus dilanjutkan dengan sebuah pengertian atau pemahaman. Dan pemahaman ini yang membuahkan suatu praktik atau melakukannya di dalam keteladanan dan ketaatan. Kalau kita tahu tentang sesuatu, kita harus mengkajinya, harus kita mengerti. Jangan dengan mudah kita menelannya mentah-mentah. Apa itu karunia bahasa roh? Apa itu karunia kesembuhan? Apa itu karunia iman? Apa itu karunia-karunia yang lain? Kita tidak boleh menggunakannya dengan sembarang saja, lalu dalam saat yang dimana saja. Tidak. Semua itu harus dikaji, harus memberikan satu pemahaman yang benar, supaya dalam mempraktikannya kita tidak salah, dan kita mempraktikannya dengan benar di dalam keteladanan dan dalam ketaatan. Jadi betapa pentingnya pengetahuan itu dalam iman kita ini. Adapun bagan yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 10 ini adalah seperti berikut, ya. Iman ditambahkan dengan kebajikan, lalu pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih filia kepada saudara-saudara, dan kasih yang agape. Perhatikan baik-baik di situ. Ini merupakan seperti sebuah bangunan yang bagus. Kalau tembok tertutup rapi, bataknya, pondasinya kuat, lalu disusun rapi, dia diplester, dia akan menjadi bangunan yang kuat, pondasinya kuat. Tapi kalau di tengah-tengahnya ada bagian yang bolong, nah itu yang bahaya. Yaitu jika kita punya iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, tapi tidak disertai dengan yang namanya ketekunan, bolong, maka bagian tembok itu tidak akan kuat. Dia akan dihuni oleh banyak binatang, oleh hewan-hewan, lalu lama-lama mengeropos, lama-lama lapuk, dan bangunan itu bisa menjadi rubuh. Jadi kata penting di dalam 7 sifat yang ditambahkan kepada iman ini adalah yang namanya ketekunan. Perhatikan bagian ini baik-baik. Apa itu ketekunan? Ketekunan dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan kata upomone. Saya ulangi. Ketekunan dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan sebagai kata upomone, adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai kesalehan hidup dan mempraktikkan kasih kepada sesama dan Tuhan. Itu maksudnya. Untuk lebih mengerti apa itu ketekunan, ya, jadi kalau kita lihat dalam iman ditambahkan 7 hal: kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, lalu yang di tengah adalah ketekunan, baru kesalehan, kasih filia, dan kasih agape. Betapa penting ketekunan itu, saya akan memberikan satu ilustrasi daripada arti ketekunan ini. Mari kita lihat bersama ilustrasi berikut ini.
saudara semua melihat ilustrasi tadi, ketekunan adalah bagaikan orang yang menghadapi satu cobaan atau dorongan atau masalah atau hambatan atau apapun juga, atau goyangan, terpaan, tempaan, tetapi orang itu tidak pernah berubah. Dengan kata lain, dia tidak bergeser daripada posisinya. Jadi ketekunan begitu penting di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, ada satu fakta, bukan cerita, ini adalah sebuah kisah yang terjadi ya di Amerika Serikat. Ada seorang bernama Max. Dia adalah keturunan orang yang jahat. Maka Max ini mempunyai anak sebagai perampok. Lalu cucunya itu hamil di luar nikah. Buyutnya itu menjadi orang yang didakwa pembunuh dan dihukum mati. Keturunan berikutnya adalah orang-orang yang jahat, di mana selalu berhubungan dengan polisi, karena ia tidak pernah tekun di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tetapi ada satu orang yang begitu tekun dalam pengiringannya kepada Tuhan. Maka keturunannya yang pertama menjadi senator di salah satu negara bagian. Lalu yang berikutnya adalah menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi. Yang berikutnya menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Lalu keturunan berikutnya sebagai hamba Tuhan atau pendeta. Bahkan keturunan berikutnya sempat menjadi wakil presiden di Amerika Serikat. Betapa pentingnya sebuah ketekunan dalam hidup kita. Begitupun juga kalau kita mengiring Tuhan. Tanpa ketekunan, kita tidak akan mencapai yang namanya kesalehan. Apalagi kasih kepada saudara-saudara seiman. Ataupun kasih kepada saudara. Terlebih lagi kasih kepada Tuhan. Sebab itu pesan saya, milikilah ketekunan dalam hidup ini. Agar kita berhasil. Kalau kita ingin melihat anak kita, cucu kita, pelayanan kita, jemaat kita berhasil, maka kita sendiri harus menularkan ketekunan kepada orang yang ada di sekeliling kita ini. Kita lihat, apa kata Alkitab yang didapatkan dari orang yang memiliki ketekunan yang ditambahkan di dalam imannya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-25. Kita dengarkan ayat ini baik-baik. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Amin. yaitu hukum yang memerdekakan orang, Amin. dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi bersungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Iya. Jadi orang yang bertekun dalam melakukan kehendak Allah, yaitu kehendak Bapa yang memerdekakan orang dari dosa, lalu melakukannya, dia adalah menjadi orang yang berbahagia di muka bumi ini. Inginkan saudara menambahkan iman saudara dengan ketekunan? Saya berharap setelah saudara mendengar firman Allah ini, kita mau menjadi orang yang merenungkannya, membacanya, lalu kita juga mau melakukannya, supaya kita menjadi orang yang berbahagia, karena kita tekun di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa, milikilah roh ketekunan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kesimpulan dari firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini adalah, milikilah roh ketekunan. Roh ketekunan itu harus ditambahkan dari kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, lalu ketekunan. Kalau kita miliki ketekunan, kita akan memiliki kesalehan hidup, lalu kasih kepada saudara-saudara, dan terlebih kasih kepada semua orang, yaitu kasih yang agape. Siapapun kita mau mampu melakukannya kalau Tuhan menguasai kita dengan roh ketekunan. Arahkan hati kita untuk menerima sakramen kudus. Mari kita nyanyikan satu pujian, Satu Dalam Roh-Mu. Katakan satu dalam roh. Satu dalam firman-Mu, satu
satu dalam iman, satu dalam kasih, kasih Tuhan turun dan dalam yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Katakan, siapkan hatiku, siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudara dengan kasih. Perjamuan kudusmu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus. Katakan, siapkan hatiku, siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudusmu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan hati, kata-kata dengan Tuhan di surga, Yesus. Katakan sekali lagi, dengan Tuhan di surga, dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi, melebihi hidup kita sendiri. Saya akan bacakan bagian firman Allah untuk sakramen kudus ini. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang di atas kepala kita tinggi-tinggi, melebihi hidup kita, adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dicabik-cabik, yang mau mati bagi kita orang yang berdosa. Sebab itu, setelah kita mendengar firman Allah, milikilah ketekunan, supaya kita boleh berhasil di dalam hidup ini, mencapai perintah Tuhan yang sesungguhnya. Tanpa ketekunan, kita akan gugur dalam pengiringan Tuhan. Kalau hari Tuhan ingatkan kepada kita, biar melalui sakramen ini, kita mohon kepada Tuhan, bukan hanya meminta pengampunan, tetapi juga meminta roh ketekunan oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti tanda perjamuan ini. Angkat anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah perjamuan kudus terakhir di tahun ini, di tahun 2020, di bulan Desember, di minggu pertama. Biar kita selalu mengingat cinta kasih Allah. Allah mengadakan utusan sakramen kudus kepada para muridnya, agar penebusan dia di kayu salib tetap kita ingat. Cawan yang kita pegang di atas kepala kita tinggi-tinggi adalah lambang darah Tuhan yang kudus, yang mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan menebus kita dari segala pelanggaran yang tidak mampu kita tebus dengan apapun juga. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap dalam sikap doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau, untuk menikmati perjamuan kudus, untuk menikmati sakramen ini, untuk mengingat cinta kasih Allah. Terlebih lagi kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, untuk kami memiliki roh ketekunan dalam pengiringan kami kepada Engkau, supaya apa yang kami lakukan boleh berhasil. Yaitu Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman Allah, dimanapun mereka berada,
Tanamkanlah mereka Tuhan dalam ketekunan, di dalam pengiringan Engkau, ke dalam pengiringan kepada Engkau, di dalam beribadah, di dalam berdoa, di dalam melakukan apapun juga ya Tuhan, supaya mereka boleh dapat keluar dari masalah hidup mereka. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dalam kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang sedang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sedang dalam duka, Tuhan berikan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya firman Allah yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Kita tetap dalam sikap doa, kita pulang untuk menerima berkat daripada Allah di surga. Arahkan hati saudara dan angkat kedua tangan saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah terang, jadilah saksi. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dengan segala kerendahan hati, sidang jemaat, semua kita yang mendengar firman Allah ini, menerima berkat ini berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.